Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizan Handa Putri, nomor BP 1910112153. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum acara pembubaran partai politik sebagai tugas mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu partai dan politik. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, kemudian dijadikan pendapat umum, sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Pada umumnya, tujuan ketentuan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ideologi negara. Pengertian pembubaran. Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah dissolution. Berdasarkan pengertian tersebut, bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Hal ini dapat terjadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara, atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa. Kemudian wewenang pembubaran partai politik. Terkait dengan pengaturan pembubaran partai politik, Venice Commission membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu anggota tanpa mandat dari partai. Pelarangan atau pembubaran partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin adanya due process of law, keterbukaan, dan pengadilan yang fair. Di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan prosedur pembubaran partai politik. Di dalam prosedur tersebut selalu melibatkan peran pemerintah dan lembaga peradilan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang dapat dikategorikan sebagai periode yang kurang demokratis. Peran pemerintah lebih besar dibanding lembaga peradilan. Penentu utama pembubaran partai politik adalah pemerintah. Sedangkan lembaga peradilan hanya memberikan pertimbangan. Di awal masa reformasi, wewenang pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik. Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap setelah mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang menjadi dasar pembubaran partai politik. Sebelum pembubaran tersebut dilakukan, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya, pemohon dan permohonan. Dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ditentukan instansi mana yang mewakili pemerintah pusat tersebut. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 PMK nomor 12 tahun 2008 dinyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik hanya kepada pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran antara partai politik yang ada. Dalam permohonan pembubaran partai politik harus ditunjuk dengan tegas partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.
Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan sekurang-kurangnya harus membuat yang pertama, identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus itu. Yang kedua, uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, alat-alat bukti yang mendukung permohonan perkara pembubaran partai politik yang diterima Mahkamah Konstitusi dicatat dalam buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat tersebut kepada partai politik yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 hari sejak pencatatan dilakukan. Karena tidak diatur secara khusus, proses pemeriksaan persidangan selanjutnya mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Selanjutnya, partai politik yang dimohonkan pembubaran sebagai termohon. Partai politik yang dapat dimohonkan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi meliputi baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubarannya. Namun dalam PMK nomor 12 tahun 2008, dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Dengan demikian, kedudukan partai politik dimohonkan pembubaran adalah sebagai termohon. Partai politik tersebut didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Selanjutnya, alasan-alasan pembubaran partai politik. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah pembekuan dan pembubaran. Sanksi pembekuan dapat dijatuhkan jika partai politik melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar, melanggar larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha. Pembekuan juga dapat dijatuhkan kepada organisasi partai politik jika melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Pembekuan tersebut disebut sebagai pembekuan sementara dan dilakukan paling lama 1 tahun. Apabila partai politik yang telah dibekukan tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sama, dapat ditindaklanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Selain melalui pembekuan sementara, pembubaran juga dapat dilakukan secara langsung apabila partai politik dianggap melakukan pelanggaran terhadap larangan menganut dan mengembangkan serta menyiarkan ajaran atau paham komunisme. Pembubaran juga diatur terkait dengan sanksi pidana dalam hal pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 huruf C, huruf D, huruf E Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Jika pengurus menggunakan partai politiknya untuk melakukan kejahatan tersebut, partai politiknya dapat dibubarkan. Selanjutnya, proses persidangan dan pembuktian. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, acara persidangan dan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus, sehingga proses pemeriksaan persidangan mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Perkara pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari. Sejak permohonan diregistrasi, batasan waktu yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat, sehingga cepat pula diperoleh kepastian hukum. Proses persidangan dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan yang diperiksa adalah kelengkapan dan kejelasan permohonan. Hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu. Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya paling lambat 7 hari. Sedangkan dalam pemeriksaan persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan pemohon, termohon serta pihak terkait lainnya. Pada proses selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Pada proses persidangan ini, pertanyaan hukum yang wajib adalah kedudukan hukum atau legal standing pemohon, kewenangan MK serta alasan permohonan. Terkait dengan pemohon, harus dibuktikan bahwa pemohon memang memiliki kedudukan hukum. Untuk pemohon pemerintah,
harus dibuktikan bahwa pemohon tersebut mewakili pemerintah pusat setelah pemeriksaan legal standing dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Hal utama dalam pemeriksaan pokok perkara adalah permohonan dan alasan permohonan. Proses pembuktian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuktian terhadap dokumen atau pembuktian terhadap fakta. Pembuktian terhadap dokumen adalah pembuktian terkait dengan ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik. Untuk melihat itu, alat utama yang diperlukan adalah statuta, pendirian partai politik, program kerja, serta dokumen dan keputusan partai politik lainnya. Namun demikian, dapat terjadi bahwa bukti-bukti dari dokumen kurang meyakinkan atau bahkan tidak terbukti sama sekali. Maka proses pembuktian dilanjutkan pada fakta kegiatan yang dilakukan oleh partai politik dan akibat dari kegiatan tersebut. Pemohon harus menunjukkan dan membuktikan kegiatan atau akibat dari kegiatan partai politik melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pembuktian fakta kegiatan ini dapat dilakukan dari bentuk dan substansi atau materi kegiatan serta dari dampak atau akibatnya yang secara objektif memang diinginkan dari pelaksanaan kegiatan partai politik. Selanjutnya, putusan dan akibat hukum putusan. Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. Apabila subjek pemohon dan objek permohonan telah sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Hal itu berarti tidak terbukti bahwa terdapat ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Selain itu, ketentuan pasal 11 PMK nomor 12 tahun 2008 menyatakan bahwa putusan tersebut juga disampaikan kepada pemerintah sebagai pemohon, termohon, KPU, DPR, MA, Polri, dan Kejaksaan Agung. Berdasarkan pengaturan di beberapa negara, dikenal ada beberapa akibat hukum pembubaran partai politik. Yang pertama adalah tidak dapat didirikan lagi partai politik pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama lain tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai politik tersebut. Yang kedua, selain pernyataan sebagai partai terlarang, terdapat pula negara yang memberikan sanksi kepada pengurus atau anggota partai politik yang dibubarkan. Sanksi tersebut pada umumnya berupa larangan menjadi pendiri atau pengurus bahkan sebagai anggota partai politik. Yang ketiga, hukum pembubaran partai politik adalah berakhirnya keanggotaan lembaga perwakilan dari partai yang dibubarkan tersebut. Yang keempat adalah akibat hukum terhadap harta kekayaan partai politik. Di dalam Undang-Undang MK maupun Undang-Undang Partai Politik tidak diatur tentang akibat hukum pembubaran suatu partai politik. Ketentuan akibat hukum pembubaran partai politik di Indonesia baru diatur di dalam PMK nomor 12 tahun 2008 pasal 10 ayat 2 PMK yang menyatakan bahwa partai politik menimbulkan akibat hukum antara lain. Yang pertama, pelanggaran hak hidup partai politik dan menggunakan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia. Yang kedua, pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik. Dan yang keempat, pengambil alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.